Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Kita kembali lagi di pelajaran fisika. Sekarang kita akan membahas aplikasi hukum Newton pada katrol. Setelah kita kemarin membahas aplikasi hukum Newton pada bidang miring dan bidang datar, sekarang pada katrol. Mana katrol itu? Nah, yang ini ya. Katrol. Nah, untuk aplikasi hukum Newton pada katrol, perlu kalian ingat konsepnya tidak lepas dari hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton ya. Dan yang paling sering dipakai adalah hukum 2 Newton. Kalian masih ingat kan hukum 2 Newton itu apa? Hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali A. Ini aja yang perlu kalian ingat. Sigma F sama dengan M dikali A. Baik, kita ke konsepnya ya. Kita lihat di sini ada dua buah gambar. Ada gambar yang satu ini dan ada yang kedua. Nah, kita analisis yang pertama dulu. Untuk mencari percepatan sistem sebuah benda ini, ya, berarti ini geraknya kemana? Karena M2 itu lebih besar, lebih berat, maka geraknya ke sini ya. Nah, gerakannya ke sini ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk mencari percepatan sebuah sistem di sini berarti sigma F sama dengan M dikali A. Oke. Nah, kalian harus menganalisis, kembali lagi menganalisis gaya-gaya yang ada di dalam sebuah gambar. Di sini ada W1, ada T, ada T, ada W2. Ingat, besar T yang ini dan yang ini adalah sama ya. Karena dia satu tali. Kalau kita jabarkan jadi sebetulnya itu kan gini. Set, gitu ya. Nah, itu jadi talinya seperti itu. Oke, baik kita ke persoalan. Ada berapa gaya di sini? Ada 4 gaya. Yang pertama W1. W1, oke. Untuk menentukan positif dan negatifnya sebuah gaya, kita tentukan dengan jika searah dengan percepatan gerak benda, maka dia positif. Jika berlawanan arah, maka dia negatif. Sekali lagi, jika searah dengan gerak benda, maka dia positif. Jika berlawanan, negatif. Oke, di sini W1 itu ke bawah. Sedangkan gerakan ini itu ke atas ya. Kalau untuk benda yang satu. Berarti W1 itu min W1. Oke. T itu arahnya kemana? T di sini T ke atas berarti plus T. Seperti itu. Kemudian yang ini. Kan gerakannya gini ya. Berarti pas di sini, pas di benda kedua, gerakan ini ke bawah. T yang ini gerakannya ke atas, berarti minus T. W yang ini gerakannya kemana? Ke bawah ya, searah dengan percepatannya. Berarti plus W. Sama dengan M1 plus M2 gitu ya, dikali A. Oke, di sini kita boleh eliminasi ya antara T ini dan T ini. Oke, karena besarnya sama berarti plus dikurang min ya udah hilang ya jadinya. Berarti yang di sini tinggal apa? Tinggal min W1 plus W2 gitu ya. Sama dengan M1 plus M2 dikali A. Atau boleh kita tulis di sini W2 min W1 sama dengan M2, sorry, M1 plus M2 dikali A. Maka A-nya kita peroleh di sini A sama dengan W2 min W1 per M1 plus M2. Oke, seperti ini ya. Jadi A-nya itu percepatan sistem benda ialah W2
min W1 per M1 plus M2. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya untuk konsep yang katrol yang seperti ini, yang di satu. Oke, nah sekarang kita ke yang kedua. Silakan ditulis. Oke, selanjutnya mencari tegangan T di sini. Mencari tegangan T, karena T ini sama, terserah kalian. Mau pakai yang T1 atau T2. Kalau seandainya kalian pakai di benda yang satu, yang di sini, maka berarti apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Berarti gaya yang di sini ada apa aja? Ada T, ada W, ya. Ada T, ada W. Berarti di sini apa? T min W sama dengan M dikali A. Berarti untuk mencari T, T sama dengan M dikali A plus W. Untuk mencari T. Nanti besarnya di sini biasanya sama dengan T yang di sini. Nah, kalau untuk mencari yang T yang di sini, kita gunakan di benda duanya. Berarti T, oke, ini karena ke atas, jadi min T ya. Sama dengan, plus W sama dengan M dikali A. Berarti min T sama dengan M dikali A min W. Seperti itu ya. Nanti hasilnya ketemu. Oke. Itu untuk T ya. Untuk mencari W nanti gampang ya. Tinggal di posisinya itu. Berarti yang ditukar nanti yang pindah yang ke sini. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita ke posisi benda yang kedua. Yang kedua, posisi benda yang ini. Hampir sama, tapi di sini ingat, kalian harus menggunakan sigma F sama dengan M dikali A untuk mencari percepatan sistem. Pertama kita cari percepatan sistemnya dulu. Nah, di sini karena tidak, oke, berarti arahnya gini ya, geraknya. Set, set, gitu ya. Oke, baik. Berarti sigma F-nya di sini, gaya yang bekerjanya di sini apa aja? Ada UWB, kemudian T2, kemudian T1. Sini tidak ada lagi ya. Ada di sini W. Gitu. Ini WA. Tapi karena WA arahnya ke bawah, sedang ini bergeraknya ke samping, maka WA-nya tidak ada. Kecuali nanti kalian untuk mencari gaya normal, kalian itu menggunakan WA. Nah, karena ini tidak ada ataupun jika ada gaya gesek nanti kalian menggunakan WA ya. Karena ini tidak ada, maka berarti W-nya cuma 3. Apa? Berarti WB ya. WB itu karena dia positif karena dia searah dengan arah percepatan. Arah percepatannya kan begini. Set A-nya tuh. Ini ke sini ke sini. Nah, yang pertama berarti apa? Plus T1 yang ini ya. Min T2 sama dengan M1 plus M2 dikali A. Sama kayak yang tadi. Karena T1 itu nilainya T dan T ini sama nilainya, maka kita coret ya. Ini positif, yang satu positif, yang satu negatif. Maka kita coret saja. Maka di sini tinggal apa? Tinggal WB sama dengan apa? M1 plus M2 dikali A ya. Berarti A sama dengan WB per M1 tambah M2. Ini untuk percepatan sistem yang seandainya di benda yang ininya tidak ada gaya gesek. Kalau seandainya ada gaya gesek, berarti tinggal karena ini
gaya gesek itu arahnya ke sana ya. Berarti tinggal WB min F gesek gitu ya. Berarti nantinya WB min F gesek di sini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, untuk mencari tegangan talinya. Untuk mencari tegangan tali seperti yang tadi, bahwa kalau seandainya kalian mencari tegangan tali di sini berarti yang T1 ya, coba ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Oke, yang di sini karena gayanya cuma T1 doang ya, nggak ada gaya yang lain yang mempengaruhinya. Ingat yang gerakannya ke sini ya, yang bergerak. Karena pergerakannya yang di horizontal, berarti yang di horizontal kan yang ada cuma ini doang ya. Kita lihat. Yang di horizontal tuh, gerak yang di horizontal hanya T1. Tidak ada lagi gaya yang lain. Maka T1 dong sama dengan M dikali A. Ini berarti ya rumusnya T1. Nah, untuk T2 seperti apa? Untuk T2 berarti dia min T2 plus WB sama dengan M dikali A. Gitu ya. Karena gini nih. Set, 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 WB. Ini T. T itu arahnya ke atas. Gitu ya. Min T2 plus WB sama dengan M dikali A. Ya. Berarti untuk mencari T2 berarti min T2 sama dengan apa? M dikali A plus min WB. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal berikut ini. Nah, anggap M1 itu 5 dan M2 itu 8. Berapakah tegangan talinya? Oke, berapakah tegangan tali? Oke, yang pertama untuk mencari tegangan tali kita harus tahu dulu percepatannya. Oke, berarti kita harus mencari percepatan sistem. Kita tahu bahwa percepatan sistem itu sigma F sama dengan M dikali A. Oke, gaya yang bekerja di sini langsung saja karena T ini akan saling meniadakan ya. Antara T yang ini dan yang ini akan saling meniadakan. Maka cukuplah kita tulis W-nya saja. W2 min W1 ya. Berarti di sini W2 min W1 itu sama dengan M1 plus M2 dikali A. Nah, W2 berapa? Karena ini 8. 8 dikali 10. Karena gravitasi itu 10. Berarti 8. 80. Ya. Min W1. W1-nya itu 5. Dikali 10. Karena gravitasinya 10. Berarti berapa? 5 kali 10. 50. M1. M1-nya itu berapa? M1-nya itu 5 dan ininya 8 ya. Seperti itu. Dikali A. Oke. Habis itu gimana lagi, Pak? Oke, kita 80 diambil 50 sama dengan 30 ya. 30. Sama dengan 5 tambah 8 berapa? 5 tambah 8 itu 13 dikali A. Berarti A sama dengan 30 per 13. Nah, 30 per 13 itu berapa? Sekitar 2 lebih ya. 30 dibagi 13. 2,3. Oke, 2,3. A-nya itu 2,3 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang yang dicarinya itu T-nya. T-nya kita ambil salah satu saja antara yang ini dan yang ini. Bebas, terserah kalian. Kalau kita ambil contoh Pak, saya mau di M1 saja. Berarti M1 ya, di benda 1. Oke, di benda 1. Seperti ini. Berarti W1 ini T1. T ya. Berarti apa?
sigma F sama dengan M dikali A. Berarti ada dua ya, ada T dan W. Oke, berarti T min W sama dengan M dikali A. T yang kita cari, W-nya min W berapa? W-nya itu 50. Sama dengan M-nya berapa? M satunya itu 5 kali A. A-nya itu tadi kita udah dapat 2,3. Oke. Nah, berarti T sama dengan 5 dikali 2,3 ya. Sama dengan 11,5. 11,5 ditambah 50. Berarti di sini adalah 61,5. Berarti T-nya itu 61,5 Newton. Seperti itu. Oke, lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah ya, tentukanlah percepatan sistem jika di sini ada gaya gesek ya. Gaya gesek langsung saja, saya tidak perlu ini lagi. Di sini gaya geseknya itu 3 ya. 3. Ini bendanya itu ini 1, ini 2 kilogram. Berarti gimana kalau untuk menentukan percepatannya? Oke, kita lihat. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Gaya-gayanya ada apa aja? W, B, dan ini FK ya. Dan FK. Oke, ada lagi? Tidak ya? Karena T ini dan T ini saling meniadakan, jadi tidak kita tulis. Berarti apa? W, B, min FK sama dengan M1 berapa? M1-nya itu 1 tambah 2 ya, dikali A. WB-nya berapa? 2 kali 10, 20. Berarti FK-nya itu 3 ya, karena gaya geseknya tadi diketahui langsung 3. 3 sama dengan berarti di sini 3 ya. Oke, dikali A ya. Berarti di sini itu 17 sama dengan A dibagi 3. 17 dibagi 3 itu 5,6. Berarti 5,6 meter per sekon kuadrat. Nah, itu saja ya. Saya kira itu saya untuk aplikasi hukum Newton pada katrol. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di 0851 56790096. Stay safe everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.